Sejarah mencatat runtuhnya Bani Umayyah, tapi yang jarang dibahas adalah siapa yang memulai semua ini dan bagaimana rencananya disusun secara diam-diam. Tahun 97 Hijriah bukan sekedar angka, di sanalah api revolusi mulai dinyalakan. Sahabat Jundu, pernah gak sih kalian bertanya kenapa kekuasaan besar Bani Umayyah bisa runtuh? Dan yang lebih menarik lagi, siapa sebenarnya dalang dibalik revolusi Abbasiyah ini? Yuk kita kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anda dari Robi di tayangan Jundu Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Daulah Bani Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 132 Hijriah menjadi titik balik sejarah Islam. Di tahun inilah pemerintah Bani Umayyah resmi tumbang dan tongkat kekuasaan berpindah ke tangan keturunan Al-Abbas yang kemudian dikenal sebagai Bani Abbasiyah. Nah, peristiwa ini bukan sekedar pergantian pemimpin biasa, tapi sebuah revolusi besar yang sampai hari ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Sahabat Jundu, selama bertahun-tahun banyak sejarawan berpendapat bahwa revolusi Abbasiyah adalah yang pertama adalah pemberontakan bangsa Persia terhadap dominasi bangsa Arab di bawah Bani Umayyah. Pendapat ini bahkan diajarkan di sekolah-sekolah dan akhirnya tertanam kuat di anak-anak masyarakat Indonesia. Tapi, benarkah sesederhana itu? Beberapa orientalis, salah satunya Wellhausen dalam bukunya Ad-Daulah Al-Arabiyah, menyatakan bahwa revolusi ini bukan perang Persia melawan Arab, melainkan perlawanan terhadap Bani Umayyah aja. Tujuannya jelas, mengganti kekuasaan Umayyah dengan Abbasiyah. Pendapat ini bahkan diikuti oleh sebagian sejarawan Arab sendiri. Tapi sahabat Jundu, pendapat ini nggak lepas dari masalah besar. Pertama, pemimpin revolusi ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani yang jelas-jelas berasal dari Persia, ya kan? Tepatnya dari kabilah Qadasi. Nah, kedua, pusat gerakan revolusi ini terjadi di Khurasan, wilayah Persia. Dan yang paling bikin pusing para sejarawan adalah yang ketiga, yaitu wasiat yang mengundang tanda tanya tokoh utama besar, yaitu sebuah propaganda dari Abbasiyah, itu Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Ibrahim bin Muhammad bin Ali pernah berwasiat langsung pada Abu Muslim. Ia berkata, jika engkau mampu untuk tidak meninggalkan satupun lidah Arab di Khurasan, maka lakukanlah. Nah, kalimat ini dalam banget maknanya. Kalau bukan untuk memerangi dan menyingkirkan bangsa Arab, lalu apa yang maksud dari wasiat ini? Nah, dari sini kita bisa lihat, revolusi Abbasiyah bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi penuh intrik politik, konflik etnis, dan strategi yang sangat rapi. Nah, menurut kalian sahabat Jundu, apakah ini murni revolusi politik atau memang ada unsur balas dendam dan dominasi bangsa? Nah, atau ini perpindahan propaganda dari keluarga Ali ke keluarga Al-Abbas? Sahabat Jundu, sekarang kita berhenti sejenak ya. Kita pakai akal sehat serta logika sejarah. Kalau kita melihat revolusi Bani Abbasiyah tanpa kacamata orientalis dan tanpa ikut-ikutan sejarawan modern yang hanya mengulang pendapat mereka, maka pelan-pelan gambaran besarnya itu mulai kelihatan jelas. Revolusi ini tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang. Kita harus melihatnya dari alur sejarah yang panjang dan saling terhubungan. Sekarang kita mundur ke tahun 98 Hijriah. Disinilah sebuah peristiwa penting terjadi yang sering luput dari perhatian banyak orang saat itu. Pengakuan dan propaganda kekhalifahan masih berada di tangan keluarga Al-Hashim. Melalui sosok Abu Hashim bin Muhammad Al-Hanafiyah, beliau dikenal sebagai imam dan penyeru bagi kelompok Al-Khaisaniyah dan juga bagian dari keluarga besar Bani Hashim. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Hashim mengenal seorang tokoh bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Abu Hashim melihat sesuatu yang besar pada diri Muhammad bin Ali ini. Ia melihat sebagai orang berilmu, cerdas, dan punya pemahaman mendalam tentang agama dan politik. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Sahabat Jundu, Abu Hashim ternyata tidak memiliki pewaris. Dalam kondisi seperti itu, ia akhirnya berwasiat kepada Muhammad bin Ali untuk menggantikannya. Nah, sejak saat itulah propaganda dan klaim kekhalifahan berpindah tangan dari keluarga Ali menuju keluarga Al-Abbas. Inilah benih awal berdirinya kekuatan Abbasiyah, jauh sebelum mereka benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Awal di situ.
Kemudian sahabat Jundu, menjadi pertanyaan adalah, benarkah wasiat ini meragukan atau diragukan? Memang sebagian sejarawan mencoba meragukan kisah ini. Mereka mempertanyakan tuh, benarkah propaganda itu benar-benar berpindah lewat wasiat? Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, apa alasan kuat untuk meragukannya? Abu Hasim gak punya anak. Dan secara alami, seseorang yang berada di posisi seperti itu pasti akan mencari penerus dari orang-orang yang paling percayai. Itu udah pasti. Udah secara logika udah pasti itu terjadi di mana-mana. Dan Muhammad bin Ali jelas memenuhi semua kriteria itu. Sahabat Jundu, dari sini kita bisa melihat bahwa revolusi Abbasiyah bukan peristiwa dadakan. Ia disusun pelan-pelan, dimulai dari perpindahan ide, legitimasi, dan propaganda. Jauh sebelum pedang diangkat dan bendera hitam dikibarkan. Menurut kalian, apakah wasiat Abu Hasim ini murni keputusan pribadi atau bagian dari strategi besar yang sudah direncanakan sejak lama? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Jundu, sekarang kita masuk ke fase yang makin panas. Kalau tadi kita bicara soal propaganda dan strategi diam-diam, kali ini kita mulai melihat api peperangan yang perlahan menyala. Tahun 97 Hijriah adalah tahun yang sangat benar-benar krusial. Bukan hanya bagi runtuhnya Bani Umayyah, tapi juga bagi lahirnya kekuatan Bani Abbasiyah. Sahabat Jundu, di balik layar saat itu, tokoh sentralnya adalah Muhammad bin Ali. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, berwawasan luas, dan sangat terampil membaca situasi. Nah sayangnya nih, riwayat hidupnya itu tidak tercatat secara lengkap. Tapi justru dari kondisi zamannya, kita bisa menebak nih langkah-langkah besar yang mungkin ia lakukan. Dan satu hal yang pasti, ia tidak bergerak sembarangan. Hati-hati. Dahsyat luar biasa, Mas. Sahabat Jundu, pada masa itu kekuasaan Bani Umayyah sedang rapuh, bukan karena satu masalah, tapi karena terlalu banyak celah di dalam tubuh mereka sendiri. Orang yang jeli dan mau berpikir pasti bisa melihat Bani Umayyah sedang dikepung dari segala arah. Yuk, mari kita hitung satu persatu ya, musuh-musuh dari Bani Umayyah ini. Pertama, Bani Umayyah memusuhi keluarga Al-Muhallab dan para pengikutnya, terutama setelah tahun ini. Padahal Al-Muhallab berasal dari kabilah Azdi Yaman. Artinya, tanpa sadar Bani Umayyah telah menciptakan musuh besar dari bangsa Yaman sendiri. Kemudian musuh kedua, Al-Mawali. Mereka bukan orang Arab, tapi dipaksa membayar pajak yang sangat besar. Sementara hak-hak mereka tidak disamakan dengan bangsa Arab. Nah, tekanan ini datang dari mana-mana. Dan wajar aja, dalam kondisi seperti ini, mereka berubah menjadi musuh negara. Yang ketiga, sahabat Jundu, kaum Syiah Alawiyah. Kelompok ini adalah lama memendam kekecewaan. Dalam beberapa periode, mereka melakukan pemberontakan meski sering gagal dan meredah. Tapi satu hal yang tidak pernah padam adalah rasa benci dan permusuhan terhadap Bani Umayyah. Musuh keempat, sahabat Jundu, kelompok Persia. Ya, kelompok Persia non-Arab, kelompok ini bahkan bukan hanya membenci Bani Umayyah, tetapi juga membenci Islam itu sendiri. Mereka masih memelihara agama yang lama, seperti Rawandiyah, Kharamiyah, dan Manu. Dendam lama, keyakinan lama, dan kekuasaan yang hilang semuanya bercampur jadi satu. Itulah musuh-musuh dari Bani Umayyah ini. Sahabat Jundu, semua permusuhan ini makin kelihatan jelas setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriyah. Ya, pada saat itulah retakan demi retakan di tubuh Bani Umayyah semakin terbuka, dan semua ini terbaca sangat jelas oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali dan orang sekitarnya tahu satu hal penting. Musuh-musuh Bani Umayyah ini tidak perlu diciptakan. Mereka udah ada. Yang perlu dilakukan hanyalah memanaskan konflik, membesarkan perselisihan, dan menjadikan alat untuk menjatuhkan kekuasaan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bagi orang yang paham kondisi zamannya, cara seperti inilah strategi yang sangat masuk akal. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, dari sini kita bisa melihat bahwa runtuhnya Bani Umayyah bukan karena satu pedang, tapi karena terlalu banyak musuh yang dibiarkan tumbuh bersamaan. Menurut sahabat Jundu, apakah Bani Umayyah jatuh karena dizolimi dari pihak luar, atau justru karena kesalahan mereka sendiri? Mungkin bisa ditulis komentar ya sahabat Jundu, biar kita ada interaktifnya.
Kemudian sahabat jenuh, meskipun kisah revolusi Bani Abbasiyah ini belum selesai, dari bagian yang sudah kita bahas, kita bisa menarik kesimpulan penting sahabat jenuh. Runtuhnya Bani Umayyah bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi masalah yang dibiarkan terlalu lama. Ketidakadilan, perpecahan internal, tekanan terhadap rakyat, dan musuh-musuh yang terus bertambah tanpa pernah diselesaikan dengan bijak. Sementara itu, Bani Abbasiyah itu tidak muncul secara spontan. Mereka menyusun langkah dengan sabar, memindahkan legitimasi, membangun jaringan, dan membaca situasi dengan sangat cermat sebelum bergerak terbuka. Sahabat jundu, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kekuasaan tanpa keadilan tidak akan bertahan lama sebesar apapun sebuah pemerintahan. Jika keadilan diabaikan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Kemudian yang kedua adalah masalah kecil yang dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Nah, Bani Umayyah ini tidak jatuh dari satu musuh, tetapi oleh banyak musuh yang dibiarkan tumbuh bersamaan. Kemudian yang terakhir, perubahan besar sering dimulai dari hal yang tidak terlihat. Sebelum pedang diangkat, sebelum perang diumumkan, yang lebih dulu bergerak adalah ide, propaganda, dan strategi. Kemudian ada satu lagi tambahan, sejarah mengajarkan kita untuk berpikir, bukan sekedar menghafal. Tidak semua peristiwa bisa dijelaskan dengan satu sebab sederhana. Sejarah menuntut kita untuk melihat lebih dalam dan lebih adil. Dan yang perlu diingat teman-teman, apa yang kita bahas hari ini baru permulaan. Di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana bendera hitam Abbasiyah mulai dikibarkan, bagaimana peperangan terbuka terjadi, dan bagaimana Bani Umayyah benar-benar tumbang dari panggung sejarah. Jadi pastikan kamu subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tapi cermin untuk memahami masa kini dan masa depan. Dahsyat luar biasa. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.